Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi kita pada hari ini anak-anak yaitu materi tentang bab 2, di mana di bab 2 ini yaitu mobilitas sosial. Di mana di mobilitas sosial ini ada banyak macamnya, ada definisi, ada jenis, ada faktor dan ada perennial tentang tetangga. Jadi lanjut, kita di sini ada definisi tentang mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Itu mobilitas sosial perubahan posisi individu. Oke, di mana yang namanya mobilitas sosial itu posisi individu atau perubahan individu atau kelompok. Oke, di sini definisi mobilitas sosial. Apa itu definisi mobilitas sosial? Perpindahan individu Oke, perpindahan dari orang yang awalnya tidak mampu menjadi orang yang kaya. Yang bisa merubah itu dari siapa? Dari diri dia sendiri. Contoh, dari orang yang bodoh menjadi orang yang pintar. Yang merubahnya siapa? Merubahnya diri sendiri. Satu sosial itu. Nah, lanjut ke yang poin berikutnya, vertikal. Di mana horizontal itu perpindahan antara posisi yang tingkat sosialnya sama, ya, tingkat sosialnya sama. Contohnya, salah satu guru yang ada di SMP 5 ini pindah ke sekolah lain, tetapi jabatannya masih seperti guru biasa. Dia tidak pindah menaik menjadi kepala sekolah. Itu yang dinamakan horizontal. Dimana kata horizontal itu yang sama posisinya, walaupun dia perpindahan tempat tugasnya berbeda, tetapi posisi yang dijabatnya masih tetap sama. Pada satu contohnya tadi, guru SMP 5 pindah ke menjadi guru SMP 2. Tetap pergerakan antara Posisi dengan tingkat sosial yang berbeda, seperti naik pangkat atau turun pangkat dalam pekerjaan. Oke, yang namanya vertikal itu naik jabatan. Contoh, salah satu ada karyawan swasta, dia sebagai karyawan biasa menjadi karyawan biasa. Dia bekerja selama 2 tahun, dia naik jabatan menjadi seorang mandor atau sebagai apa lagi? Sebagai mandor lapangan atau sebagai direktur. Nah, dari karyawan biasa dia menjadi direktur dengan karir kerjanya selama 2 tahun. Karir kerjanya bagus, dia menaik menjadi seorang direktur. Itu yang dinamakan mobilitas sosial vertikal. Guru, awal mulanya dia menjadi seorang guru yang biasa mengajar. Ketika itu karirnya sudah mencapai 3 tahun, 4 tahun dia mengajar sebagai guru biasa, dia naiknya apa? Menaik level menjadi kepala sekolah. Dengan hasil karya dia menjadi seorang guru biasa tadi. Dengan selama jabatan dia menjadi guru biasa dengan 3 tahun, 4 tahun, sampai bahkan 5 tahun. Melalui proses tersebut, maka dia menjadi seorang kepala sekolah. Bukan nah, ini ras itu golongan, jadi tidak ada membatasi. Contoh, di sekolah kita tidak ada yang membatasi bahwa ini golongan ras. Kalau kita di sekolah ini banyak suku ras kita yaitu Serawai. Dengan orang Batak kita tidak membatasi. Wah, ini siswa orang Medan karena tidak boleh masuk ke SMP 5. Tidak. Maupun siswa yang dari mana tetap diterima di sekolah SMP 5 ini. Karena apa? Kita tidak membedakan ras. Ras tersebut tidak kita membedakan. Namanya kita tetap menyatu. Yang berikutnya, yang poin 3 yaitu apa? Gender. Apa itu gender? Pengaruh. Nah, ini gender ini mempengaruhi budaya dan kesenjangan sosial. Jadi gender ini contohnya ya orang yang orang yang kalangan ke bawah ekonominya dengan orang ekonomi yang kalangan ke atas. Itu sangat mempengaruhi dalam mobilitas sosial. Contohnya kalau orang yang ekonomi
kalangan menengah ke bawah itu biasanya dia bergaul dengan orang-orang ekonomi kalangan bawah. Karena kenapa? Mereka mau bergaul ke ekonomi yang menengah ke atas, dia tidak berani. Karena kenapa? Dia merasa minder dengan adanya tingkat ekonomi tadi, golongan yang menengah dan golongan yang rendah dan golongan yang tinggi tadi. Itu dengan adanya gender tersebut, maka dia merasa minder terhadap sistem pergaulan mereka di masyarakat. Dia menggauli dengan orang-orang yang di perekonomian rendah. Kalau perekonomian yang golongan tingkat tinggi, ya mereka bergaul dengan orang-orang yang tingkat tinggi, karena sama gendernya tadi sama orang yang ekonomi yang golongan tingkat tinggi. Oke, lanjut ke poin yang berikutnya. Pola yang pertama itu apa? Lokal. Di mana lokal ini analisis mobilitas sosial dalam komunitas lokal dapat membentuk memahami dinamika sosial yang spesifik. Komunitas lokal. Nah, komunitas lokal ini bisa dia memahami mobilitas sosialnya. Contohnya komunitas lokal kalau di tempat kita ini di desa lingkungan sekolah kita, komunitas Guru Bata. Itu mobilitas sosialnya mereka punya Guru Bata. Jadi dengan hasil lokal mereka di Guru Bata itu mereka bisa jual ke luar daerah mereka atau luar desa mereka. Itu yang kedua yaitu apa? Nasional. Apa itu nasional? Studi tentang mobilitas sosial nasional membedakan kesenjangan sosial dan geografis suatu negara. Nah, ini yang nasional. Studi tentang mobilitas nasional membedakan kesenjangan sosial peluang di suatu negara. Nah, ini tingkat nasional. Contohnya kalau kita dengan Malaysia, senjangan sosial mobilitas Indonesia dengan Malaysia ya sangat berbeda. Kalau di Malaysia untuk perkebunan kelapa sawit sangat bagus mungkin. Kalau di Indonesia cuman hanya sekedar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia aja, tidak bisa mengalahkan ekspor dunia. Kalau di Malaysia dia bisa memegang ekspor dunia dari hasil minyak mentah kelapa sawit itu. Yang ketiga yaitu global. Ada individu, ada sosial. Di mana individu meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang baru di antara kesenjangan sosial. Jadi yang individu ini yaitu membuka peluang baru dan mengurangi kesenjangan sosial. Di mana yang dinamakan contoh ya individu. Nah, di individu kita ini kalau kalian aja dianggap seorang siswa yang pintar di sekolah kita ini di SMP 5, di mana kalian dianggap sebagai siswa juara 1 umum, otomatis tentang peluang baru kalian untuk mencapai sekolah tingkat SMA yang favorit yang ada di Bumi Selatan sangat mudah. Karena kenapa? Nilai kalian sudah bagus. Nah, dengan adanya nilai individu kamu sendiri yang bisa mencapai sekolah yang kalian inginkan, tidak ada dampaknya dengan orang lain karena yang sifatnya individu bukan sifatnya kelompok. Kalau kita belajar ini sifatnya mayoritas kelompok kelas dalam arti kelompok kecil 8C. Nah, di mana itu dengan adanya nilai individu tersebut, maka dia bisa membedakan juara 1 kelas 8C itu bisa dia meraih sekolah yang ingin dia tempuh di tingkat SMA itu. Nah, yang sosial apa itu yang sosial? Mobilitas sosial terdapat mempengaruhi struktur sosial ketidak sama-sama dengan orang yang miskin caranya. Begitu juga orang-orang yang kaya, dia bergaul dengan orang-orang yang kaya. Biasanya orang-orang yang miskin mau bergaul dengan orang yang kaya akan mengalami dia minder tadi. Karena kenapa? Mereka takut mereka kaya tidak mau mengawani mereka yang orang miskin. Gitu. Lanjut ke yang poin berikutnya. Oke, yang poin berikutnya
yaitu apa? Strategi mobilitas sosial. Nah, ini strategi untuk meningkatkan mobilitas sosial. Ada mempunyai kehidupan sejahtera di dalam kehidupan diri sendiri kalian. Itu kalau tidak adanya pendidikan, otomatis kalian sulit untuk menikmati kehidupan yang akan datang. Untuk mensejahterakan diri kalian sendiri tidak akan bisa. Karena kenapa? Ya tergalang dengan pendidikan tersebut. Itu. Yang kedua yaitu kebijakan publik. Kebijakan publik itu apa? Penerapan kebijakan yang adil dan inklusif dapat memperkuat mobilitas sosial. Nah, ini kebijakan publik ya. Kebijakan publik itu aturan pemerintah. Di mana aturan pemerintah ini dia harus adil seadil-adilnya dengan mobilitas masyarakat, membedakan. Walaupun mereka bisa dikategorikan ada yang golongan yang rendah dengan ada golongan yang tinggi, ekonomi yang golongan rendah dengan ekonomi golongan yang tinggi. Di publik ini tetap sama peraturannya atau perkembangannya tetap sama. Yang ketiga yaitu kesadaran masyarakat. Apa itu kesadaran masyarakat? Pendidikan, informasi. Nah, ini kesadaran masyarakat, pendidikan, informasi ditunjukkan untuk mengurangi. Nah, di pertanyaan ini ada dua pertanyaan, coba tuliskan di sana. Yang pertama itu apa perbedaan mobilitas sosial dan vertikal? Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, sudah Bapak jelaskan tentang mobilitas sosial, ada horizontal, ada vertikal. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Kalau kalian menyimakkan apa yang saya sampaikan tadi di PowerPoint yang kita jabarkan tadi, akan bisa menjawab pertanyaan dua ini. Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Angkat jari yang bisa menjawab. Oke. Ya, silakan. Kodika. Apa itu yang dinamakan perbedaan mobilitas sosial vertikal dulu? Apa itu? Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau sosial tinggi maupun turun ke tingkat yang lebih rendah atau sosial sedikit. Oke, ini salah satu perbedaan mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Yang horizontal ada yang tahu apa itu yang mobilitas? Perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Oke, nah dapat kita simpulkan kalau yang namanya mobilitas sosial vertikal itu perpindahan kelompok atau individu dari tingkat satu ke tingkat yang tinggi atau ke tingkat yang lainnya. Contohnya tadi sudah kita sampaikan tadi, salah satu guru biasa menjadi kepala sekolah, itu yang dinamakan dengan vertikal. Dengan yang namanya mobilitas horizontal tadi, ya salah satunya perpindahannya sama, statusnya sama, tidak ada perbedaan. Walaupun dia jabatannya dalamnya sama. Salah satu contohnya guru SMP 5 pindah ke menjadi guru SMP 2, tapi statusnya tidak menjadi guru biasa. Dia tidak pindah menjadi kepala sekolah. Itu yang dinamakan sistem yaitu mobilitas sosial horizontal. Apakah anak sudah paham? Dengan ada pertanyaan tersebut bisa memahami apa itu yang vertikal dan apa itu yang horizontal. Oke, baiklah kalian anak-anak silakan buka buku yang kalian dulu, kita latihan dulu supaya kalian memahami apa itu dari mobilitas sosial. Silakan dibuka materi LKN-nya, buku latihannya. Oke, di halaman 57. Buka LKN-nya di halaman 57. Di 57 itu ada soal, silakan kamu kerjakan dulu bagian A-nya. Soal nomor 1 sampai ke soal nomor 25.
Silakan dikerjakan full dan nanti akan saya ambil nilai untuk bahan nilai harian kalian nanti. Oke, silakan dikerjakan.